Dunia ini telah menjadi neraka yang aneh, dipenuhi monster-monster yang kebal terhadap senjata biasa. Satu-satunya harapan umat manusia adalah segelintir orang dengan kekuatan super. Yang terkuat di antara mereka adalah tokoh utama kita, Kanamun, bahkan dia bukanlah maha kuasa. Dan ketika ia dikhianati oleh sebuah organisasi dan terperangkap bersama puluhan monster, ia pun tewas. Untungnya, ia kembali ke masa lalu sebelum kiamat. Ia terlahir kembali sebagai bayi, namun tetap mengingat pengetahuan tentang monster-monster dan kekuatan utamanya, yang memungkinkannya menyerap kekuatan dan kemampuan monster yang dibunuhnya. Setelah mengamati lebih teliti, ia menyadari bahwa ia telah menjadi bayi. Saat ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, sebuah kaki beralas sandal masuk ke kamarnya. Kal langsung waspada, meringkuk di sudut tempat tidurnya ketika orang asing itu mendekatinya. Pikirannya melayang memikirkan berbagai hal, berusaha mengenali siapa orang itu dan apakah ia dari organisasi tersebut. Namun kemudian wanita itu membungkuk dengan ekspresi penuh kasih sayang dan memanggilnya Achan. Tampaknya wanita asing ini adalah ibunya. Dan ia datang untuk memastikan keadaannya setelah menyadari Ka sudah bangun. Wanita itu kembali memasak setelah melihat Ka baik-baik saja. Dan Ka, yang kini dipanggil Achan, luangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling. Semuanya tampak damai dan bersih, tidak seperti dunia yang biasa ia kenal. Televisi menyala dan ia mendengar orang-orang bergerak di luar rumah. Tampaknya juga tidak ada monster di luar. Ini jelas merupakan era perdamaian. Dan baginya tiba-tiba berada di sini sebagai bayi, itu berarti ia pasti telah bereinkarnasi. Ia sekarang berada di dunia lain di mana bencana itu tidak terjadi. Dan yang lebih penting, tidak ada organisasi di sini. Artinya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Achan akan merasakan kebebasan. Meskipun semua yang telah ia lalui dalam hidupnya, Dewa Takdir belum meninggalkannya. Hari ini akan selalu dikenang sebagai hari awal yang baru. Ia melihat kalender terdekat dan melihat tahunnya 2020, artinya ia bangun sebelum bencana besar. Itu bukan kabar baik karena ia tak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh bayinya saat ini. Ia bahkan tak bisa berdiri tanpa berpegangan dan anggota tubuhnya yang kecil terlalu lemah untuk menopang tubuhnya. Tenggorokannya juga terasa aneh dibandingkan dengan tubuhnya yang dulu, jadi ia juga tak bisa bicara. Semua itu adalah kabar buruk baginya karena waktu sangat berharga. Ia tak punya waktu untuk hanya menjadi bayi biasa saat dunia akan memasuki kiamat. Achan memandang ibunya dan bertanya-tanya apakah ia dapat mengandalkannya. Daripada bergantung padanya, mungkin dia bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Dia pasti berguna untuk sesuatu. Walaupun terlihat tidak bisa diandalkan, dialah satu-satunya orang dewasa yang bisa dia akses. Dia bertanya-tanya apakah setidaknya dia luwes, tetapi beberapa kotak jatuh dari rak sudah cukup untuk menyanggahnya. Dia juga tidak cekatan, karena ia menaruh tepung terlalu banyak ke dalam mangkuk saat memasak. Dia juga tidak pandai memasak dan hampir membakar rumah saat mencoba membuat sarapan. Jelas dia tidak bisa melakukan apapun, tetapi setidaknya ia berusaha sebaik mungkin untuk mengurus bayinya, meskipun rambutnya gosong karena api yang telah ia sebabkan sebelumnya. Rasanya sudah seperti kiamat dan masa depan hidup barunya tampak suram. Bel rumah berbunyi dan ibunya membukanya untuk menerima paket yang baru saja datang. Namun sebelum membukanya, ia harus mencari dompetnya untuk membayar kurir. Saat ibunya pergi mencari dompet, Achan mencoba mengingat kapan terakhir kali ia mendengar kata itu. Terakhir kali ia ingat mendengar tentang paket adalah ketika kurir mengantarkan paket kepada banyak orang. Kurir-kurir itu ternyata terinfeksi dan akhirnya situasi menjadi sangat menakutkan. Saat ia mulai menyadari situasi dan apa yang pengiriman paket mungkin benar-benar berarti, pintu perlahan terbuka dan suara menyeramkan terdengar dari sisi lain, mendesaknya untuk mengambil paket itu. Begitu pintu sepenuhnya terbuka, seperti yang Achan duga, orang di sisi lain terinfeksi dan berubah menjadi monster pengantar paket. Achan tidak boleh takut dan meskipun masih bayi, ia harus mencari sesuatu untuk membela diri. Satu-satunya yang tersedia adalah botol susu pemberian ibunya dan sebuah bantal. Ia meraih bantal dan melemparkannya ke lantai ketika tiba-tiba monster itu menyerang kepalanya. Serangan dahsyat itu menerobos tempat tidur bayi dan Achan meraih botolnya sebelum dengan cepat lolos dari boks bayi dan mendarat di bantal yang sebelumnya ia lempar ke lantai. Jelaslah, jika serangan seperti itu mengenainya, ia pasti mati. Untungnya,
Ia cukup berpengalaman melawan monster dari kehidupan sebelumnya dan dari pengalaman itu, ia tahu bahwa ia tak mungkin mengalahkan lawannya saat ini. Monster itu tampak lebih kuat, dan tentakel di kepalanya terlihat lebih berbahaya lagi. Tapi ia juga tahu bahwa monster sekuat ini sulit bermanuver dengan cepat. Ia melemparkan botolnya pelan-pelan ke bawah monster itu, dan monster tersebut tersandung botol tersebut saat menyerangnya, lalu terbang melewati kepalanya dan jatuh melalui jendela. Untuk pertama kalinya, Achan benar-benar bersyukur atas semua pertempuran berat yang ia lalui di kehidupan sebelumnya. Saat ia merayakan kemenangannya, sebuah ekor tumbuh dari punggungnya dan bergegas keluar jendela mengejar monster itu. Ekor itu mencapai tubuh monster yang tergeletak di jalan dan memakan inti monster tersebut seperti makhluk hidup. Achan memegang ekornya dan memperhatikannya saat memakan inti monster. Ia merasa familiar, karena ini adalah kemampuan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya, ekor Tohti. Ini kemampuan yang kuat, tetapi ia tidak tahu mengapa ia masih memilikinya bahkan setelah bereinkarnasi. Bencana besar akan terjadi 4 tahun ke depan dan di kehidupan sebelumnya lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangat beruntung mendapatkan kemampuan ini secara tiba-tiba. Di kehidupan sebelumnya, dia mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap inti monster yang juga memiliki ekor Tohti. Keberuntungan lainnya adalah semakin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, maka akan semakin kuat. Untuk mencobanya, dia mengubah tangannya menjadi bilah tajam dan menggunakannya untuk memukul box bayinya, membengkokkannya seketika. Di kehidupan sebelumnya, dia terbangun sebagai S-kelas saat berusia 7 tahun, tetapi karena dia memiliki kekuatan ini sejak bayi, maka dia akan menjadi peringkat SSS legendaris kali ini. Ini tiketnya menuju kekayaan, kesohoran dan wanita cantik. Kalau begitu, ia tak perlu tinggal di rumah ini dan berperan sebagai bayi yang lugu. Saat ia merangkak pergi untuk memulai hidup barunya, tempat tidurnya yang sempat dibengkokkannya mulai roboh dan hampir menimpa dirinya. Achan berusaha menyingkir, tetapi tubuhnya lemas dan ia tak bisa bergerak. Tempat tidur logam itu akhirnya retak dan jatuh ke samping. Dan hal terakhir yang dilihatnya sebelum matanya terpejam adalah ibunya yang bergegas mendekatinya saat tempat tidur itu roboh. Ia teringat kehidupan sebelumnya dan majikannya yang kejam yang membuatnya menjalani cobaan mengerikan. Pria itu memaksanya melakukan hal-hal menjijikkan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal-hal seperti itu membuktikan bahwa ia memang hanya anjing organisasi. Achan mengertakkan gigi, marah karena disebut sebagai anjing organisasi. Ia perlahan membuka mata saat sinar matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya ia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Ia perlahan bangun dan melihat ibunya duduk di dekatnya, menulis di buku. Sepertinya ibunya berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mengapa ia pingsan. Tampaknya kekuatan kemampuannya terlalu besar untuk tubuhnya. Ia hanya menggunakannya selama 30 detik dan itu sudah membuatnya kelelahan dan lemas sepenuhnya. Tak berdaya. Untuk saat ini, ia perlu menjadi lebih kuat jika ingin mengendalikan kekuatannya kembali. Saat ia memikirkan hal itu, ia mendengar suara ibunya menangis. Ia melihat buku yang sedang dibaca ibunya dan penuh dengan catatan tempel. Di halaman tersebut, ibunya menulis tentang bagaimana ia hampir kehilangan harta bendanya. Sepertinya ibunya sedang membicarakan dirinya. Ada juga memar yang cukup parah di punggung ibunya. Dan kemungkinan besar memar itu didapat karena melindungi dirinya. Ibunya dari kehidupan sebelumnya akan dengan senang hati menjualnya kepada organisasi itu demi keuntungan cepat, namun wanita ini mempertaruhkan dirinya untuk melindunginya. Ia mengulurkan tangan mungilnya untuk menghibur ibunya, dan begitu ibunya merasakan. Saat dia menyentuh perempuan itu memeluknya erat. Perempuan ini tampak berbeda, dan itu membuat dia memutuskan untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Meskipun begitu, waktunya tetap terbatas, dan dunia akan berubah kurang dari seminggu. Monster berikutnya mungkin sudah dalam perjalanan, dan dia perlu mampu bertahan lebih dari 30 detik jika ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pencuci jendela menggigil kesakitan saat lendir biru keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu mengalir dan masuk ke saluran pembuangan di bawahnya, menuju suatu tempat tertentu. Saat Acheon mempertimbangkan langkah selanjutnya, ibunya membawakan sesuatu kepadanya yang tertutup selimut merah. Ia membuka selimut itu, memperlihatkan seekor anjing di dalam kandang.
Anjing itu didapatnya dari tetangga agar Acheon memiliki teman. Acheon mengenali anjing itu dari kehidupan sebelumnya. Anjing itu dulu galak sekali, dan ia tak menyangka akan bertemu lagi di kehidupan ini. Terlebih lagi, anjing itu terlalu besar untuk menjadi teman bermain bayi. Namun, ini mungkin akan menjadi hal baik bagi Acheon. Ibunya memang agak ceroboh, tetapi sepertinya ia bisa berguna juga. Jika Acheon melatih anjing itu dengan benar, anjing itu bisa menjadi sekutu yang kuat, bahkan bisa menjadi alat transportasi. Memiliki anjing besar mungkin tidak seburuk yang dibayangkan. Ibunya tersenyum melihat senyum kecil di wajahnya. Sepertinya ia telah membuat keputusan yang tepat, dan setidaknya itu membuat anaknya bahagia. Ia meninggalkan mereka berdua bermain sementara ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Acheon menatap anjing itu sambil berpikir apa yang akan ia lakukan dengannya. Untuk saat ini, ia perlu memberi makan anjing itu terlebih dahulu. Ia memberikan anjing itu sosis dari dapur dan menyuruhnya makan. Jika anjing itu memakannya, maka Acheon akan menjadi majikannya dan pelatihan dapat dimulai. Meskipun si bayi mencoba membuat kesepakatan dengan anjing itu, tampaknya anjing itu terlalu lugu untuk memahami apa yang mereka lakukan. Saat anjing itu menunduk untuk mengambil sosis, Acheon menginjak di kepalanya, menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Namun, meskipun anjing itu tidak mengerti apa yang dikatakan bayi itu, bukan berarti ia akan mentolerir penghinaan. Ia memukul Acheon dengan dua cakarnya ke wajah, membuat bayi itu terlempar. Kemudian ia berbalik untuk menikmati sosisnya dengan tenang. Tetapi bayi itu tidak akan tinggal diam. Acheon melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan perang yang keras. Ia menerjang anjing itu, dan mereka berdua berkelahi sementara ibunya tertawa melihat tingkah mereka. Sepertinya mereka berdua sudah menjadi. Saat sedang memasak, ia menyadari bahwa tepungnya habis. Ketika ia membungkuk untuk mencoba menemukannya, meskipun monster lendir biru muncul dari wastafel dan menjulang di atas anjing dan bayi yang sedang berkelahi, langsung menuju wanita yang sedang sibuk mencari tepung untuk memasak. Monster lendir itu melayang di udara dan menuju ke arah ibu Acheon. Anjing itu langsung beraksi dan melindungi sang ibu sebelum monster itu bisa menyakitinya. Anjing itu berhasil mendorong ibu Acheon ke dalam lemari wastafel tepat sebelum lendir itu menyerang. Untungnya, sang ibu tidak menyadari apa yang terjadi sementara lendir dan anjing itu berkelahi di belakangnya. Acheon menyaksikan semuanya dengan ekspresi datar. Monster itu terlalu lemah untuk menimbulkan masalah serius, tetapi tetap akan merepotkan. Cairannya membuat serangan sayat dan tusuk tidak berguna, jadi mereka harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Ibunya mencoba keluar dari lemari, tetapi ia lebih mengkhawatirkan sakit kepalanya, bahkan tidak menyadari pertarungan sengit antara anjing dan monster di belakangnya. Lendir itu akhirnya mulai menyelimuti anjing dan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Acheon harus bertindak cepat sebelum keadaan di luar kendali. Ia ingat dari pertempuran sebelumnya bahwa monster lendir itu lemah terhadap kekeringan, jadi ia harus menemukan sesuatu untuk mengeringkannya. Ia segera menyadari botolnya yang berisi susu bubuk dan membukanya sebelum melemparkannya ke monster itu. Lendir itu menciut dan mengempis sebelum memantul di ruangan, kehilangan cairan karena susu yang membuatnya panik, dan bereaksi karenanya. Acheon mengambil kesempatan saat lendir itu berhenti bergerak untuk menjebaknya di bawah tempat sampah. Sepertinya keadaan sudah membaik dan anjing serta ibunya mengintip dari balik meja dapur. Ibunya kemudian tidak sengaja menumpahkan tepung ke mereka berdua, membuat mereka semakin bingung. Karena tumpahan tepung itu, ibunya bergegas untuk membersihkan diri sebelum tepung tersebut menodai pakaiannya. Sementara itu, Acheon melanjutkan untuk menikmati sensasi berhasil menangkap monster. Lendir bisa digunakan sebagai penolak monster alami, yang berarti jika ia berhasil menyebarkan cairan lendir di jendela, maka itu bisa bertindak sebagai pencegah dari serangan monster yang mungkin terjadi di masa depan. Tiba-tiba, tong sampah mulai bergeser dan lendir melompat keluar dari bawahnya, memanfaatkan kesunyian sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Anjing berada di depannya sebelum lendir itu bisa terlalu jauh, dan Acheon bergegas untuk mencoba menangkapnya lagi, tetapi lendir itu masih berhasil lolos, kali ini sepenuhnya menghindari terperangkap di bawah tong sampah. Sebelum pergi, ia menunjukkan isyarat tidak menyenangkan kepada mereka berdua sambil menyelinap keluar jendela. Lendir itu datang sendiri ke rumah mereka, menyebabkan kekacauan, lalu dengan lancangnya mencoba pergi begitu saja. Meskipun mungkin lemah,
Kesombongannya membuat mereka berdua sangat marah sehingga tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Acheon mengambil payung di dekatnya sebagai senjata dan naik ke anjingnya sebagai tunggangan yang dapat diandalkan. Saatnya mengejar monster itu sebelum terlalu jauh dan menyebabkan masalah lebih besar lagi. Mereka tidak bisa membiarkannya lepas agar tidak menimbulkan masalah lebih banyak bagi mereka atau orang lain di masa depan. Mereka sampai di lantai dasar gedung dan melihat lendir itu bertengger di atas gedung lain. Lendir itu meneteskan cairannya ke kepala seorang gadis berlalu, dan ia mendongak tepat pada saat melihat makhluk itu menerjang turun dan mencoba menelannya. Acheon dan anjing itu bergegas menyelamatkan, sementara si bayi mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika ia menggunakan kekuatannya sendiri, ia pasti tidak akan mampu melawan lendir itu, tetapi jika mereka membiarkan monster itu memakan gadis itu, tempat itu akan menjadi seperti lautan darah. Adegan seperti itu sudah sering dilihat Acheon di kehidupan sebelumnya. Anjing itu cukup cepat untuk mencapai gadis itu tepat waktu dan melompati gadis itu, sementara Acheon membuka payung dan menghalangi hujan lendir sebelum mengenai gadis itu. Lendir itu tidak surut dan melompat dari payung. Kali ini membidik anjing dan bayi secara langsung. Karena Acheon hanya bisa menggunakan kekuatannya sebentar, ia hanya punya satu kesempatan untuk mengakhiri monster itu seketika. Ia melancarkan pukulan super kuat dengan kekuatannya, langsung menembus dan menghancurkan monster itu. Lendir itu meledak dan berhamburan ke area sekitar, sepenuhnya dikalahkan sementara Acheon dan anjing itu berdiri sebagai pemenang setelah pertarungan singkat. Untungnya, ia tepat waktu menyelamatkan gadis itu sebelum menjadi santapan lendir, tetapi gadis itu juga melihatnya menggunakan kekuatannya, dan ia tampak ketakutan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, gadis itu berlari kencang menyusuri jalan tanpa menoleh ke belakang. Wajar jika ia lari menjauh, memikirkan kejadian yang baru saja disaksikannya. Yang lebih sulit dipikirkan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membersihkan kekacauan ini. Ekornya keluar dari popoknya dan menyerap lendir yang berserakan di jalan. Sepertinya ekor itu mampu menyerap kekuatan monster lain. Di kehidupan sebelumnya, satu-satunya cara bagi Ka untuk menyerap kemampuan baru adalah jika ia menggantinya dengan kemampuan sebelumnya. Namun sekarang, ekornya dengan cepat memakan semua cairan lendir yang berserakan dan mengubah kekuatan itu menjadi miliknya sendiri. Ia mencoba kekuatan itu dengan membentuk bola lendir di tangannya, dan memang tampak seperti kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Di kehidupan sebelumnya, Ka berusaha sekuat tenaga untuk pastikan dia mengganti kemampuannya sesedikit mungkin agar tidak tertangkap organisasi. Itu akhirnya menjadi kejatuhannya di akhir. Tapi itu tidak mengubah betapa anehnya ekor Tauti berevolusi sendiri. Kemungkinan besar karena usianya. Semakin muda seseorang ketika mulai mengembangkan kemampuan, semakin kuat kekuatan kemampuan itu dan semakin cepat orang tersebut mampu beradaptasi dengannya. Ka menjadi pengguna kemampuan yang memenuhi syarat pada usia 10 tahun, tetapi semua orang yang lebih muda darinya meninggal. Sebagian besar anak-anak tidak dapat bertahan hidup dari racun monster, dan mereka semua akhirnya meninggal begitu terkena. Tapi sekarang, Ka bahkan lebih muda dibandingkan kandidat potensial lainnya dari kehidupan sebelumnya, artinya potensi perkembangannya tak terhitung. Saat ia berpikir bagaimana melakukannya, anjingnya membawanya pulang dengan selamat. Ia melompat dari punggung tunggangannya yang setia dan menggunakan kekuatan lendir barunya untuk melapisi area tersebut, memastikan tidak ada monster yang akan datang ke rumahnya lagi. Namun, hanya melakukan itu saja sudah menguras seluruh energinya dan membuatnya kelelahan. Tidak ada gunanya memikirkan mendapatkan kemampuan baru atau beradaptasi dengan kemampuannya saat ini, karena staminanya terlalu rendah untuk bisa melakukan apapun dengan kekuatan tersebut. Namun, ia tidak perlu terlalu khawatir tentang potensi masa depan, karena para monster seharusnya tidak akan datang mengganggu mereka lagi berkat penghalang lendirnya. Achan jatuh lemas ke lantai, dan anjing itu menghampirinya dengan tatapan tajam. Sepertinya akhirnya tiba saatnya anjing itu membalas penghinaan sebelumnya. Anjing itu menunduk dan mengangkat Achan dari kera bajunya, dan sejenak, bayi itu mengira ia akan dijadikan makanan anjing. Kembali di apartemen, ibunya keluar dari kamar mandi, sudah bersih dari tepung yang tumpah tadi. Ia menuju ruang tamu untuk melihat keadaan anaknya, dan melihatnya berpelukan dengan anjing di lantai. Kelihatannya mereka menyusut, tapi Achan berusaha keras melawan bobot anjing yang ada di atasnya. Berjam-jam berlalu, dan bayi itu berhasil membebaskan diri dari penjara bulunya untuk mulai melindungi apartemen.
Ia berhasil melapisi jendela dan ventilasi, juga pipa pembuangan dengan lendir khusus. Sekarang, bahkan jika bencana besar melanda rumah, mereka akan aman untuk sementara waktu. Sambil melakukan semua itu, ia berhasil mengetahui keadaan terkini dari kekuatan Taoti. Rupanya, ia dapat menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus, tidak seperti kehidupan sebelumnya di mana ia harus mengganti satu dengan yang lain. Saat ini, ia dapat menggunakan kekuatan Taoti dan kekuatan lendirnya, tetapi hanya sekitar setengah menit. Untuk bersiap menghadapi bencana besar, ia perlu melakukan hal-hal lain. Salah satu hal pertama yang sangat dibutuhkan setiap penyintas di saat kiamat adalah persediaan. Penyebab kematian terbesar setelah bencana bahkan bukan monster, melainkan kelaparan akibat terganggunya jalur logistik, yang akhirnya menyebabkan perebutan persediaan yang sengit. Jika seseorang berhasil menimbun persediaan sejak awal dan menghindari konflik sepenuhnya, orang itu bahkan dapat memperoleh pengikut dan memiliki orang-orang yang memihaknya selama bagian-bagian paling berbahaya dari bencana tersebut. Aechon perlu mempersiapkannya secepat mungkin, tetapi sebagai bayi, ada batasan apa yang dapat ia lakukan. Supermarket ramai sesak, dan akhirnya, tempat-tempat akan penuh dengan makhluk berbahaya. Jika satu orang saja terinfeksi, penyakit akan menyebar dengan cepat tanpa harapan untuk dihentikan. Dengan kondisi fisiknya saat ini, Aechon pasti tidak akan mampu menghadapi banyak makhluk berbahaya sendirian, tetapi juga tidak banyak tempat yang bisa ia datangi untuk mendapatkan persediaan saat ini. Saat ia memikirkan pilihan lain untuk mendapatkan persediaan di masa mendatang, telepon ibunya berdering di meja ruang tamu. Ia memeriksa siapa yang menelepon dan melihat pesan masuk dari grup chat pemilik rumah. Untungnya, ponsel ibunya tidak terkunci, jadi ia bisa dengan mudah membukanya dan melihat apa yang terjadi. Orang-orang di grup chat tersebut sedang membahas virus aneh yang menyebar dan bagaimana orang yang terinfeksi berubah menjadi monster. Jelas mereka belum menyadari seberapa parah kiamat yang akan datang, dan Aechon dengan senang hati sedikit mencerahkan mereka. Dia diam-diam membuat akun dan masuk ke ruangan itu, memberitahu orang-orang tentang bencana besar yang akan datang dan mereka perlu mengumpulkan persediaan sebelum semuanya kacau. Meskipun ia mencoba membantu mereka dengan memberikan instruksi yang terarah, jelas tidak ada yang percaya padanya. Fakta bahwa dia bahkan belum memiliki profil karena baru saja membuat akun juga tidak membantunya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai bayi, dan forum online pun tidak banyak membantu. Dengan kecepatan ini, mereka semua akan mati sebelum organisasi itu terbentuk. Sebuah permintaan pertemanan tiba-tiba muncul di telepon. Dia menerima permintaan itu karena penasaran, dan orang di ujung sana langsung to the point dan mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengannya jika dia benar-benar mencari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot, dan itu terdengar familiar bagi bayi itu. Itu adalah nama yang sama dengan seorang wanita yang bekerja untuk organisasi yang juga bernama Hot. Dugaannya tepat, dan orang di sisi lain layar memang Hot yang dia. Sedang dipikirkannya, ia bersandar santai di kursi di ruangan penuh komputer dan perlengkapan teknologi sambil mengirim pesan kepadanya. Sepertinya keadaannya akan segera menjadi sangat menarik baginya. Namun, jelas bahwa orang yang dihubunginya sangat berhati-hati. Sebelum membuat kesepakatan apapun, mereka ingin mendengar rencananya terlebih dahulu. Berkomunikasi dengannya sudah sangat sulit, dan mereka hampir belum banyak bertukar kata. Jadi ia memutuskan untuk langsung saja dan mengajukan proposal dengan harapan dapat menyegel kesepakatan mereka. Ia menawarkan untuk memberinya semua perlengkapan yang dia inginkan, baik itu makanan, air, perlengkapan pelindung, atau apapun yang mereka butuhkan. Satu-satunya hal yang akan ia patok harganya adalah segala informasi yang dia butuhkan. Itu seharga 100 juta yen. Tapi bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi dia menawarkan untuk memberinya informasi yang dia butuhkan, jika dia memberi Hot 20% dari persediaan yang dia kumpulkan. Baik nada suaranya maupun harga awal 100 juta yen terdengar seperti sesuatu yang lebih cocok untuk anak sekolah dasar. Secara logis, tidak mungkin orang yang dia ajak bicara ini bukanlah Hot yang dia ingat dari organisasi itu. Dia melanjutkan percakapan dengannya, langsung bertanya mengapa dia harus mempercayai apapun yang dikatakan Hot. Selain itu, dia juga bertanya mengapa dia harus mau bernegosiasi sejak awal. Hot bertanya padanya, jika ia berharap menjadi musuh alih-alih sekutu. Ia lebih suka mereka akur daripada bertengkar atau saling tidak percaya. Bayi itu setuju dan meminta tahu di mana tempat mengambil persediaan.
Ia memberitahu bahwa ia telah meletakkan informasinya di kotak surat di lantai bawah gedung apartemen tempat ia tinggal. Organisasi itu belum terbentuk, yang berarti Hot belum menjadi petinggi di dalamnya. Dan terlepas dari itu, ia tetap wanita berbahaya yang menggunakan informasi untuk mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Begitu ia menentukan targetnya, ia akan menggunakan semua cara yang ia ketahui untuk memanfaatkan orang tersebut semaksimal mungkin. Tidak mungkin dia mau akur dengan seseorang yang baru saja dia ajak bicara. Dia hanya ingin memancingnya ke dalam jebakan menggunakan informasi sebagai umpan. Namun kali ini, Achan menyadari tipu muslihatnya, dan dia yang akan memulai sesuatu, bukan dia. Dia beristirahat dulu dan tidur selama 2 jam. Saat bangun, stamina yang terkuras sebelumnya sudah pulih sepenuhnya, dan dia siap untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Liv memiliki kamera keamanan dan dia tentu tidak ingin identitasnya mudah terungkap. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke tangga. Sesampainya di sana, dia menyadari ada satu masalah dengan rencananya. Dia masih bayi, dan tangga terlalu sulit untuk dia naiki dengan kondisi tubuhnya saat ini. Karena itu, dia harus mengandalkan teman bulunya. Dia menoleh ke anjing yang tidur di sofa, tahu bahwa anjing itu adalah satu-satunya harapannya untuk sampai ke kotak surat itu. Achan mencoba membangunkan anjing itu dengan menarik ekornya, tetapi anjing itu tidak senang. Anjing itu menyentil Achan dengan ekornya, membuat anak kecil itu terjatuh dan pipinya memerah. Dan Achan mengira dia sudah berhasil menjinakkan hewan itu, tetapi sepertinya mereka belum akur. Achan melihat sesuatu di meja dapur yang bisa membantunya. Itu sebuah kotak berisi camilan anjing, dan dia bisa menggunakannya untuk membujuk anjing itu membantunya. Dia menuangkan beberapa camilan anjing ke tangannya dan mendekatkannya ke hidung anjing. Dalam beberapa detik, anjing itu bangun dan langsung setuju. Terlihat bahwa meskipun tampangnya galak, anjing itu sebenarnya mudah dirayu. Dengan kendaraannya sudah siap, langkah selanjutnya adalah mencapai tempat Hot menaruh informasi itu sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi anjing itu melewati gedung apartemen dan akhirnya sampai di tempat kotak surat. Di dalam salah satu kotak surat, ada surat berwarna merah muda menyembul keluar. Itu jelas siapa targetnya, tetapi ada juga kamera yang mengawasi area tersebut. Hot jelas ingin menggunakan kamera untuk memastikan identitasnya. Jika itu terjadi, informasinya akan langsung dijual dan dia akan kehilangan kendalinya. Hot tidak berurusan dengan orang yang tidak dikenalnya, jadi Achan harus tetap menjaga anonimitasnya bagaimanapun caranya. Dalam hal ini, dia hanya perlu mengalihkan perhatiannya. Bayi itu mengaktifkan kekuatannya, mengeluarkan sulur-sulur merah tipis di sekitar ruangan dan memindai lingkungan untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Selain kamera keamanan apartemen, dia berhasil menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya yang kemungkinan besar dipasang olehnya. Jelas bahwa dia sangat ingin mengungkap identitasnya. Tawa-tawa kecil terdengar di ruang komputernya, dengan penuh harap menunggu melihat orang seperti apa yang akan terjebak dalam perangkapnya kali ini. Namun, tanpa ada seorang pun yang mendekati kotak pos, dia menerima konfirmasi dari orang yang selama ini dia ajak bicara, bahwa orang itu sudah mengambil informasinya. Dia dengan cemas memeriksa rekaman kamera, tetapi yang dia lihat hanyalah seekor anjing yang berdiri santai di samping kotak pos. Dia tak tahu bahwa di belakang anjing itu adalah sasaran kekesalannya, diam-diam mencoba membaca surat itu tanpa sepengetahuannya. Dia berhasil menemukan titik buta kamera dan menggunakan teman berbulu untuk sembunyi dan membaca surat itu diam-diam. Ia mengambil selebaran dari kotak surat dan bergegas pergi tanpa terlihat. Selebaran itu menunjukkan lokasi obral di sebuah supermarket di daerah tersebut, dan kemungkinan besar kesanalah ia harus pergi. Saat ia membaca selebaran itu, Hot cemas menghubungi terus-menerus, memintanya untuk mengungkapkan jati dirinya. Ia membalas dengan menantang, mengatakan akan mengungkapkan identitasnya jika Hot memberinya 100 juta yen. Hal itu membuat Hot semakin marah karena orang tersebut jelas meremehkannya, dan ia ingin memastikan orang itu akan menyesal. Ia mengaktifkan sistem pengawasan berupa robot kecil yang tersembunyi di dalam selokan, dan memerintahkannya untuk memindai seluruh bangunan. Perangkat yang tampak seperti laba-laba itu dilengkapi dengan kamera, serta tahan debu, air, suhu ekstrim, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba itu bergerak menuju Achan dan anjingnya, tetapi langsung diinjak oleh sepasang sandal bulu yang turun dari tangga di belakang mereka.
Hot berteriak kesakitan karena robotnya yang bernilai $30 juta hancur dalam hitungan detik. Pelakunya adalah ibunya sendiri, yang turun untuk mencari mereka setelah beberapa saat tidak melihatnya. Hot menangis atas hilangnya perangkat laba-labanya, tetapi untungnya sepertinya fungsi audionya masih berfungsi. Dia mendengar suara perempuan di seberang, lalu menyadari fungsi panggilan juga berfungsi, artinya mereka juga bisa mendengarnya. Dia mengambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di seberang, memperingatkan bahwa mereka belum menang hanya karena berhasil menghancurkan labanya. Sekarang setelah dia mendengar suara mereka, dia bisa membongkar semua pesan dan masa lalu kelam mereka di internet. Dia terus mengejek mereka, tetapi siapapun di seberang tidak menjawab. Sebaliknya, mereka terus berbicara dengan orang lain, berkomentar bagaimana mereka mengenakan pakaian tipis dan bisa kedinginan. Saat itulah Hot menyadari bahwa orang di seberang ujung lainnya tidak mendengarnya, dan dia berbicara sendiri sepanjang waktu. Selain itu, setelah melakukan sedikit penyelidikan, bahkan dengan jaringan dan koneksi luasnya, dia sepertinya tidak bisa menemukan siapa orang di ujung sana. Siapapun itu, mereka benar-benar tersembunyi, dan dia tidak tahu. Sementara itu, Aechon mendapat tumpangan gratis kembali ke apartemen dari ibunya. Ibunya menegurnya karena keluar sendiri dan mengatakan betapa berbahayanya itu. Sementara itu, laba-laba mekanik tergeletak hancur di lantai, dan hanya dapat digunakan pada kemampuan 4%. Hot akhirnya menghubungi Aechon lagi dan memberitahu bayi itu bahwa dia akan memberikan informasi secara gratis serta perlengkapannya. Sepertinya dia sudah menyerah, dan hampir mengecewakan betapa mudahnya dia menyerah meskipun telah menyebabkan banyak masalah. Saat mereka kembali ke apartemen, Aechon surprisingly dibebaskan dari hukuman karena kabur dari apartemen. Ibunya berpikir anjing itu membuka pintu sendiri, dan bayi itu merangkak keluar setelahnya sementara masih setengah tidur. Karena itu, dia tidak akan bisa menggunakan anjing itu untuk sementara waktu, dan anjing itu telah diikat untuk menghindari kejadian serupa. Menurut Hot, supermarket bergaya gudang akan segera dibuka yang berarti dia akan memberi mereka persediaan dari persediaan yang dia ambil dari orang lain. Agar Hot mau melakukan itu, dia cukup murah hati meskipun semuanya. Jika dia akan mengumpulkan bahan-bahan, maka dia perlu melakukannya lebih cepat. Tapi pertama, dia harus memikirkan cara untuk pergi ke supermarket. Dia meninggalkan selebaran di meja agar ibunya melihat, tapi ibunya bahkan belum menyadarinya. Tidak mungkin dia langsung memberitahu ibunya tentang kiamat, tapi dia perlu melakukan sesuatu. Saat dia mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tidak sengaja mendengar ibunya berbicara tentang bagaimana hanya tersisa susu untuk 5 hari lagi. Itu kesempatan bagus, dan dia bisa memanfaatkannya. Dia menjatuhkan gelas susu di meja, lalu berpura-pura masih tertidur ketika wanita itu datang untuk memeriksa sumber suara. Saat ia membersihkan tumpahan susu, ia akhirnya melihat selebaran supermarket di meja. Ia mengambilnya dan mulai mempertimbangkan untuk memeriksanya, dan semuanya berjalan sesuai rencana Acheon. Hari perjalanan ke gudang akhirnya tiba dan ia memakaikan bayi itu baju berwarna merah muda, yang membuat bayi itu kecewa. Sementara mereka berdua keluar, anjing itu ditinggal di rumah dengan banyak makanan. Mereka sampai di supermarket, tetapi sebelum ia bisa masuk, seorang petugas keamanan menghampirinya dan bertanya apa yang ia lakukan di area tersebut. Petugas itu memberitahu bahwa ada penyakit menular yang sedang menyebar dan orang-orang seharusnya tidak berkeliaran. Ibu itu mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membeli susu bubuk untuk bayinya, tetapi penjaga itu tidak mau menerima alasannya. Ia adalah pegawai pemerintah, dan Acheon tahu bahwa pemerintah akan segera lenyap, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini untuk waktu lama. Penjaga itu hanya melakukan ini karena diperintah, dan ia menyuruhnya pulang. Saat berbicara dengannya, ia tidak menyadari monster yang mendekatinya dari belakang hingga monster itu meletakkan tangannya di kepala pria itu. Seketika itu juga, monster itu mengeratkan tangannya dan kepala pria itu pecah seperti balon. Kemudian monster itu mengarahkan pandangannya pada yang tidak berdaya, ibu dan anak. Monster ini jauh lebih besar dari apapun yang pernah dihadapi Acheon, dan merupakan tipe yang sangat mudah berkembang biak, jadi ia juga tidak memiliki titik lemah tertentu. Ia tidak ingin menunjukkan kekuatannya, tetapi jika ia tidak menggunakan kekuatannya, maka ia dan ibunya akan mati di sini. Tidak ada waktu untuk buang-buang waktu, dan ia akan segera bertindak, tetapi ibunya menariknya keluar dari kereta bayi dan mencoba melarikan diri.
Acheon tahu bahwa melarikan diri tidak ada gunanya karena makhluk ini adalah spesies yang sama sekali berbeda. Jauh lebih cepat daripada manusia, dan ibunya tidak memiliki harapan untuk lolos dengan berjalan kaki. Saat monster itu mendekat, Acheon melihat sebuah kotak berisi tabung pemadam kebakaran di dinding, lalu ia menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kotak itu. Kotak itu meledak dan memenuhi seluruh area dengan gas. Awan gas yang tiba-tiba itu cukup bagi Acheon untuk melepaskan diri dari pelukan ibunya dan menyerang monster tersebut, membuatnya terpental dan menabrak dinding. Ia punya waktu sekitar 30 detik sebelum debu mengendap untuk mengalahkan monster ini. Dalam 30 detik itu, ia harus menyelesaikan pertarungan sebelum ibunya menyadari apa yang terjadi. Ibunya pingsan karena serangan mendadak dari monster itu, jadi ia harus memastikan semuanya selesai sebelum ibunya bangun. Untungnya, ibunya tidak sadarkan diri karena dampak serangan sebelumnya, tetapi waktu sangat terbatas. Gas yang menyebar, jenis monster ini pusatnya ada di kepalanya. Jika ia berhasil menyerang kepala monster itu, maka monster itu pasti akan mati seketika. Namun, monster itu masih belum terluka parah setelah serangan yang diberikannya sebelumnya. Acheon harus memastikan untuk mengakhiri perlawanan monster itu dalam satu serangan sebelum monster itu bangkit kembali dan melukai dirinya atau ibunya. Tidak ada jalan pintas yang bisa ia gunakan seperti biasanya. Kali ini ia harus melawannya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, setidaknya ia bisa berdiri kali ini dan tidak perlu merangkak. Monster itu menyerang duluan dan melompat ke arah anak itu, tetapi Acheon berhasil menghindar sebelum monster itu menjatuhkannya. Ia kemudian menggunakan kemampuannya untuk melukai monster itu dengan sayatan tipis. Serabut kemampuan penjilatnya, ia tak berhasil mengalahkan monster itu, namun setidaknya berhasil melukai monster tersebut setelah serangan dahsyat itu. Keadaan memang tak terlihat baik, tetapi Acheon yakin dialah yang akan menang. Ia bergegas menyerang monster itu lagi, kali ini yakin ia setidaknya bisa bertahan melawannya. Berkat tubuhnya yang kecil, ia mampu dengan mudah menghindari sebagian besar serangan monster dan menggunakan benang dari kemampuan penjilatnya untuk berayun di sekeliling tubuh monster dan melilitnya. Setelah mendarat, ia menarik benang itu, sekali lagi langsung melukai monster tersebut. Tampaknya ia mulai unggul, tetapi ia masih perlu menyerang kepala monster untuk mengalahkannya. Untung baginya, dengan tubuh sebesar itu, sulit untuk membidik bayi yang bergerak cepat. Ia juga tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya karena dipaksa bergerak sangat cepat. Bagi monster itu, sama saja seperti mengejar tikus. Akhirnya, Acheon hampir bisa melampaui dan mengakali monster itu dengan sempurna, melemahkannya hingga hampir tidak bisa bergerak. Ini semua berkat pengalaman yang telah ia kumpulkan dari pertempuran-pertempuran di kehidupan sebelumnya hingga saat ini. Berkat serangan terus-menerus dari bayi itu, kekuatan monster telah sangat berkurang dan satu serangan lagi seharusnya cukup untuk mengalahkannya. Ia tak boleh terlalu percaya diri. Meskipun monster itu telah sangat melemah karena serangan terus-menerus, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil salah satu duri dari punggungnya dan melemparkannya ke bayi itu dengan kekuatan luar biasa. Acheon cukup cepat untuk menghindari serangan itu, tetapi duri itu masih berhasil melukai dahinya cukup dalam. Ia melompat menjauh, menciptakan jarak yang cukup aman di antara dirinya dan monster itu sebelum monster itu melancarkan serangan lainnya. Jika terus menyerang seperti itu, bayi itu tidak akan punya kesempatan untuk mendekat dan menghabisinya. Untuk saat ini, ia harus mencoba memikirkan strategi lain seperti serangan mendadak, atau ia harus cari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Waktu juga sudah tidak banyak, dan dia akan segera merasakan dampak penggunaan kekuatan penuhnya. Untuk saat ini, mungkin ia harus lari dan membawa ibunya pergi sebelum ibunya terluka. Saat ia masih mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan, ia melihat ibunya dengan cemas melihat ke lantai bawah. Sepertinya waktunya habis lebih cepat dari perkiraannya, dan sekarang ibunya sudah bangun dan sedang panik mencarinya. Saat ibunya mencari-cari, ia berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan terkejut. Namun, alih-alih lari, ibunya merogoh saku untuk mengambil sesuatu, dan Acheon berteriak putus asa memanggil ibunya untuk melarikan diri karena dia pasti tidak akan mampu melawan monster itu sendirian. Tapi sebagai ibu dari tokoh utama, dia pasti punya beberapa trik sendiri. Dari sakunya, dia mengeluarkan senjata kejut dan menembakkan ke monster itu, menyetrumnya dengan listrik yang kuat dan menyebabkannya terhenti. Mungkin tidak biasa,
tapi inilah pengalih perhatian yang dibutuhkan bayi itu. Acheon melompat dari gedung menuju jalanan di bawah, tepat saat monster itu pulih dan menyerang ibunya, membuat ibunya terdorong ke belakang. Saat ibunya terjatuh, dengan sengaja menjauhi monster itu, Acheon turun dari langit dengan serangan dahsyat, berniat untuk membuang sampah untuk selamanya. Monster itu mendongak tepat pada saat melihat bayi dengan energi yang terakumulasi sangat besar di kakinya menghantamnya dengan kecepatan tinggi. Serangan itu mengenai tepat kepala monster, langsung menghancurkannya dan membunuhnya seketika. Ibunya masih tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri, sementara bayi itu mendekatinya untuk memeriksa kondisinya. Meskipun ia belum terlalu menyukainya, keadaannya akan jauh lebih berbahaya jika ibunya tidak ada di sana untuk melindunginya. Ibunya tidak hanya berusaha menyelamatkannya meskipun berbahaya, tetapi juga mempertaruhkan nyawanya untuknya. Masih banyak pelatihan yang harus dijalani ibunya sebelum ia bisa menjadi bermanfaat untuk dia, tetapi tampaknya dia setidaknya bisa mempercayainya. Saat dia berpikir demikian, dampak kekuatannya menyerangnya, dan dia ambruk di sampingnya, kehilangan kesadaran juga. Ketika dia bangun lagi beberapa saat kemudian, kepalanya dibalut perban, dan seorang pria asing bermata merah sedang mengganti popoknya. Acheon tidak mengenal orang asing itu, dan reaksi pertahanan dirinya yang spontan adalah mengompol ke pria itu untuk mencoba mengusirnya. Ibunya segera bergegas meminta maaf, berharap pria asing itu tidak tersinggung. Pria itu membersihkan pipis dari wajahnya, menerima kenyataan bahwa dia kemungkinan hanya menakut-nakuti anak itu, dan karena itulah kejadian itu terjadi. Lalu dia bertanya pada wanita itu apakah dia akur dengan anjingnya, dan tampaknya ibunya kenal dengan pria itu. Pria itu kemungkinan besar adalah pemilik anjing itu sebelumnya, dan dia berterima kasih karena telah merawat anjingnya. Acheon lebih khawatir ibunya pasti melihat monster yang menyerang mereka tadi, tetapi dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menyadari rambutnya basah. Itu mungkin berarti ibunya diam-diam menangis lagi saat dia tidur. Pria itu mengatakan kepada ibunya bahwa mereka akan pergi membeli persediaan dan mengajaknya ikut bersama mereka. Hal itu menarik perhatian Acheon. Saat ia menyadari bahwa menimbun persediaan dan memborongnya semua dengan bantuan orang lain bukanlah keputusan yang buruk. Sebelum bergabung dengan mereka, ia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang telah dikalahkannya. Ia melompat dari kereta dorongnya dan bergegas ke sisa-sisa monster itu. Setelah menggunakan ekor kodoknya untuk menyerapnya, ia langsung memperoleh kekuatan monster tersebut. Kali ini tampaknya berupa kemampuan pengerasan, dan sudah menyatu dengan aliran darahnya. Ini bukan kemampuan yang buruk, dan sekarang ia dapat menggunakan ekornya sebagai semacam perisai. Namun sebelum kembali merangkak ke kereta dorongnya, ia melihat pria asing tadi sedang menelepon. Ia sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka sepertinya sedang membicarakan tentang bagaimana dia dan ibunya menjadi beban bagi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membawa mereka berdua adalah karena dalam keadaan darurat, mereka dapat digunakan sebagai pengalih perhatian dan setidaknya sedikit berguna. Pria itu jelas gila, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki niat buruk. Dia menyuruh orang di seberang telepon untuk mengambil kendaraan lain dan mengambil lebih banyak perbekalan. Saat Acheon menguping percakapan itu, dia tanpa sengaja menabrak truk tempat dia bersembunyi, dan pria itu langsung berbalik, siap menyerang siapapun yang mengupingnya. Pria itu mendekatinya, tetapi dia jelas mengharapkan untuk melihat seseorang yang mengancam, lalu melihat bayi kecil sehingga menurunkan kewaspadaannya. Pria itu menepuk kepala Acheon dan bertanya bagaimana ia sampai di sana. Kemudian ia kembali menelepon dan memberitahu orang di ujung sana bahwa bayi itu mendengar percakapan mereka, tetapi ia tidak peduli karena hanya bayi. Selain itu, karena Acheon masih bayi, membahayakannya bukanlah masalah. Bayi itu menundukkan kepalanya cemas setelah menyadari pria itu benar-benar tidak waras. Mereka semua masuk ke mobil dan ibunya memasangkannya di kursi pengaman anak di belakang. Kemudian mereka bersiap, dengan pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Acheon tidak percaya orang gila itu menjadi supir, tetapi ia tak berdaya. Seandainya ia bisa menggunakan kekuatannya, ia akan langsung dapat melumpuhkan orang gila itu dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Penumpang lain di mobil mulai saling berkenalan, dan ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan makanan ringan. Aneh sekali mereka tampak begitu tenang meskipun keadaan sedang kacau. Acheon mulai bertanya-tanya apakah mereka pernah melihat rekaman monster, dan mengapa mereka mau keluar rumah saat ini.
Pria itu menyalakan mobil dan melambaikan tangan kepada orang di kompleks tempat mereka menginap saat mereka pergi. Acheon menyadari bahwa kekurangan mereka, kesadaran mungkin semacam pertahanan diri. Toh, meskipun orang-orang melihat monster atau mayat, itu tidak selalu berarti dunia akan berakhir. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersikap normal dan mencoba menyembunyikan rasa takut mereka. Saat mereka terus berkendara melewati kota, Nona Ling mengeluarkan kotak berisi sandwich untuk dibagi dengan semua orang di dalam mobil. Orang-orang di mobil itu semuanya penghuni dari gedung apartemen tempat Acheon dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yingyu, penghuni kamar 502. Kemudian ada Deng Ku, penghuni kamar 103. Dan terakhir ada Ryu Kasen, penghuni kamar 104. Ibunya terus menawarkan makanan ringan kepada penumpang lain di mobil selama perjalanan ke supermarket. Ryu Kasen bertanya kepada ibunya bagaimana ia mampu membesarkan anak sendirian meskipun sulit. Lagi pula, ibunya masih muda dan cantik, dan sepertinya ia tidak bekerja. Keluar rumah bersama anak juga berbahaya. Ibunya awalnya mempertimbangkan untuk meninggalkannya di rumah, tetapi ia menyadari bahwa setiap kali Acheon ditinggal sendirian, ia mulai bertingkah tidak terkendali. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya membawa Acheon bersamanya. Acheon secara tidak sadar mencoba meminta ibunya untuk berhenti berbicara saat ibunya menghela nafas mengingat semua kekacauan yang terjadi karena dirinya. Anak selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria di depan adalah Shin Minoru dari kamar 504. Sopir berkomentar bahwa Ling berguna dalam perkelahian, terutama karena ia berhasil melumpuhkan monster besar dengan senjata setrumnya. Mereka juga membawa anjing itu di truk yang mengikuti mereka, jadi mereka memiliki kekuatan serangan tambahan jika terjadi sesuatu. Ibu Acheon tidak ingat apa yang terjadi dan dia tidak menyadari bahwa anaknya lah yang melakukan semua pekerjaan itu. Saat mereka terus melaju melewati kota, sopir menyadari ada yang salah. Seharusnya ada lebih banyak monster di sekitar, tetapi tempat itu surprisingly kosong. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berlari di jalan, terlihat mencari pertolongan. Saat ia berlari di jalan, mencari tempat bersembunyi, dinding sebuah bangunan di dekatnya tiba-tiba jebol dan sebuah tangan menggapai dirinya. Kemudian ia tiba-tiba dikerumuni beberapa monster sekaligus. Sopir menyuruh mereka berpegangan erat saat ia berupaya menghindari tabrakan dengan monster dan gadis itu. Mobil dan truk sama-sama membelok untuk menghindari kerumunan monster kecil itu, dan mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Anjing itu menggonggong keras di jok belakang saat monster-monster itu mengerumuni gadis itu dan menyeretnya ke tanah. Ia menangis meminta pertolongan saat monster-monster itu menumpuk di atasnya dan menyerangnya. Hari ini sangat sibuk sejak Acheon dan ibunya meninggalkan rumah mereka. Mereka dikelilingi monster, dan Acheon meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka. Monster berkepala serangga yang mengepung mobil itu semuanya memiliki bekas sengatan di leher. Pawang semua monster itu pasti semacam cyborg. Para pengendali parasit adalah monster tipe parasit, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi cyborg. Kekuatan mereka tidak terlalu besar secara individual, tetapi dalam jumlah banyak ceritanya berbeda. Selama pawang itu berkeliaran, monster cyborg akan terus bertambah banyak. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah mencari cara untuk melarikan diri. Segera, monster-monster serangga lainnya yang tidak mengerubungi gadis malang tadi mulai mendekati mobil untuk menyerang yang ada di dalam. Mereka terlalu dekat untuk ukuran pengemudi, dan dalam beberapa detik salah satu monster berhasil menjebol kaca depan. Acheon melihat sekeliling dan tahu bahwa mereka semua masih mungkin selamat dari situasi ini, tetapi ia perlu mengusir mereka dengan cepat sebelum mereka menjadi terlalu besar. Sayangnya, ia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik, dan jika ia menghabiskan semuanya di sini, maka semuanya akan berakhir. Ia melihat sekeliling di dalam mobil dan bertanya-tanya apakah ada penumpang yang mampu bertarung. Ryu putus asa melihat keluar dari mobil ke arah gadis yang dipukuli dan diserang monster. Gadis itu menangis meminta yang lain di dalam mobil untuk berhenti membuang waktu dan menyelamatkannya. Hal itu langsung membuat Acheon kesal karena ia menyadari gadis itu akan menjadi beban ke depannya. Alih-alih mencari cara untuk membantu semua orang, ia malah menangis meminta pertolongan. Lebih baik meninggalkannya saja karena ia tidak berguna dalam pertarungan. Shin Minoru mengatakan kepada mereka untuk tidak menyelamatkan gadis itu. Gadis itu sudah memiliki luka yang sama seperti monster lainnya di lehernya, yang berarti kemungkinan besar ia sudah tidak dapat diselamatkan lagi.
Shin Minoru memang memiliki pengamatan yang tajam, tapi dia mungkin sudah terlalu tua untuk bertempur, tapi mungkin cukup kuat untuk membawa perbekalan. Sopir bertanya apakah mereka harus menerjang kekacauan itu, tetapi jika mereka akan menerjang, maka mereka harus menghadapi monster-monster itu terlebih dahulu sebelum mereka semua binasa. Acheon tidak menyukai ide itu karena sepertinya dia mencoba membuat mereka semua terbunuh. Mereka tidak bisa mengandalkan orang itu saat benar-benar dibutuhkan. Orang yang mengemudikan truk di belakang mereka kemungkinan besar sama. Denku mengambil benda keras dari suatu tempat di dalam mobil dan mengumumkan bahwa dia akan membantu sebisa mungkin. Dia tampak seperti pengecut, tetapi dia mungkin juga tipe orang yang tiba-tiba menjadi sangat kalut tanpa sebab. Ia mencoba mengatakan bahwa ia tidak takut, tetapi jelas bahwa ia sama sekali tidak dapat diandalkan. Tampaknya memang tidak ada seorang pun di dalam mobil yang mampu melawan monster-monster yang mengelilingi mereka. Ibunya merogoh tasnya untuk mengambil senjata yang tadi ia gunakan. Begitu Dan mendengar bahwa ibunya akan keluar dengan senjatanya, ia memutuskan untuk tidak perlu ikut lagi. Saat mereka berbicara, tiba-tiba sebuah benda tajam menusuk mobil, langsung mengenai dada Dan. Kemudian ia tiba-tiba terlempar keluar mobil seperti boneka kain. Lalu cakar-cakar tajam menancap di sisi mobil dan monster serangga lain muncul dengan penampilannya yang menakutkan. Masuk ke dalam mobil dan langsung menyerang Ryu, menyebabkan Ryu terluka parah dan meninggal seketika. Tampaknya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg. Pasti telah bersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Karena tidak ada orang yang bisa diandalkan di dalam mobil, sepertinya bayi itu harus mengatasi situasi ini. Namun sebelum ia bisa berdiri, sebuah sengatan tajam langsung menuju ibunya. Ia tidak cukup cepat untuk menghentikannya sebelum mendekat ke ibunya. Tetapi alih-alih menusuk ibunya, sengatan itu secara tak terduga menusuk bantalan kursi mobil. Mereka melihat ke depan mobil dan mendapati Shin Minoru yang secara tak terduga menahan monster itu. Shin Minoru menyadari bahwa orang ini pasti pemimpin dari semua monster. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya, tapi dia menangkap sengatnya dan mematahkannya. Jelas bahwa pria ini sangat berbeda karena berhasil mengalahkan pemimpin semua monster dengan tangan kosong. Monster itu menjerit saat ia menusukkan sengatnya sendiri ke lehernya. Kemudian, seiring jeritan monster itu mereda, ia mati, dan Shin Minoru menjatuhkan tubuhnya ke lantai jalan. Sambil menyeka darah di wajahnya, ia mengeluh tentang semakin tuanya. Sementara itu, Aichan menatapnya dengan penuh kekaguman saat ia menyadari bahwa orang tua itu sangat kuat. Namun ia menyadari pertarungan belum berakhir. Monster di tanah itu memiliki fase kedua dan mereka tak boleh lengah. Aichan tidak tahu siapa orang tua itu, tetapi hanya membidik jantung saja tak cukup untuk membunuh monster tersebut. Seperti yang ia duga, monster itu mulai bangkit lagi dan jelas akan menyerang kembali. Ia tak bisa bicara, jadi ia hanya punya satu cara untuk memperingatkan orang tua itu sebelum keadaan memburuk. Ia berteriak sekuat tenaga, membuat orang tua itu menoleh dan berhasil menghindari serangan mendadak dari monster serangga itu. Orang tua itu pernah melihat ini sebelumnya ketika ia masih di divisi tempur khusus. Ia langsung menyadari bahwa monster itu tak akan mati hanya dengan menusuk jantungnya. Itu menjelaskan mengapa pria itu tampak begitu kuat. Ia bertugas di divisi tempur khusus, dan itulah sebabnya ia memiliki pelatihan untuk menghadapi monster seperti ini. Pria itu melompat keluar dari mobil untuk menyerang dan menjatuhkan monster tersebut. Tampaknya monster itu tidak mudah mati dengan cara sederhana, jadi Shin Minoru memutuskan kali ini ia akan menggunakan seluruh energinya untuk melumpuhkan monster itu untuk selamanya. Ia memegang kepala monster itu dan menghantamkan lututnya ke wajah monster itu, menyebabkan tengkoraknya langsung retak. Dari sedikit pertarungan yang dilakukannya saja, jelas terlihat bahwa ia memiliki kemampuan bertarung yang terasah. Pengetahuan dan keputusannya untuk menyerang pemimpin itu datang sangat cepat. Seharusnya ia lebih cepat menyadari bahwa orang tua itu berasal dari militer dan memiliki keahlian khusus yang melebihi orang lain di dalam mobil. Di kehidupan sebelumnya, saat ia menjadi anjing organisasi, meskipun militer sudah hancur saat ia mulai beraksi, ia mendengar kabar bahwa setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan monster. Mereka adalah musuh organisasi saat itu. Tetapi di antara mereka, ada divisi tempur khusus yang bekerja di unit inti. Tampaknya mereka menjalani pelatihan khusus, dan mereka menjadi duri dalam sisi organisasi. Berkat usaha pria itu, mereka akhirnya bisa pergi ke supermarket dan mendapatkan perlengkapan yang mereka butuhkan.
Ibunya awalnya menyarankan agar mereka pulang juga, tetapi Shin Minoru langsung menolak ide itu, dan mengatakan kepadanya bahwa jika mereka pulang, sesuatu yang lain mungkin terjadi, jadi mereka perlu terus maju. Sepertinya mereka akhirnya memiliki orang yang dapat diandalkan di tim mereka, tetapi sekarang Aechon harus memikirkan cara untuk mendapatkan pria ini ke pihak mereka. Mungkin dia bisa mengirimkan perintah militer palsu, atau dia bisa memeras Hot agar mengirimkan beberapa informasi orang dalam, atau dia bisa terus bergantung pada pria itu dan memaksanya untuk melindungi mereka. Hanya bayangan, memanfaatkan pria itu untuk keuntungannya sendiri membuat bayi itu tersenyum jahat. Saat ia berpikir apa yang harus dilakukan, pria itu menepuk kepalanya. Kemudian ia menyuruh Nona Lin untuk tetap dekat dengannya bersama Aechon agar ia dapat sedikit melindunginya. Ia langsung setuju dan berjanji untuk tidak menjadi beban baginya dan akan mengikutinya dengan rajin. Ia mengatakan padanya untuk tidak berharap terlalu banyak darinya, dan ia hanya ingin membantu mereka. Ia berterima kasih kepada pria itu atas bantuannya sebelumnya dalam mengalahkan monster bos itu, tetapi pria itu menyuruhnya untuk tidak menyebutkannya. Lagi pula, jika Aechon tidak menangis sebelumnya, maka ia pasti akan mati karena serangan monster itu. Kemudian ia berkata pada bayi kecil itu bahwa semakin bodoh seseorang, semakin mereka menginginkan keuntungan. Kedengarannya hampir seperti dia bisa membaca pikiran anak itu dan mengetahui pikiran egois yang dia miliki sebelumnya. Aechon menyilangkan tangannya dan memutuskan untuk menerima bantuan dari pria itu dengan tenang, tetapi dia tahu bahwa kepribadian Shin Minoru pada akhirnya akan menjadi kehancurannya. Mereka akhirnya sampai di supermarket yang mereka tuju sejak awal, tetapi gerbangnya tertutup. Sepertinya hari libur mereka. Iklan mengatakan bahwa supermarket akan buka, tetapi tempat itu jelas tutup. Aechon tahu bahwa Hot adalah peretas ulung dan dia mungkin menutup supermarket dari jarak jauh. Tiba-tiba pintu terbuka dan supir menjelaskan kepada mereka bahwa dia memiliki seorang teman. Mengaktifkan pintu dari jarak jauh. Sambil mengatakan itu, dia tersenyum dan menunjukkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk berterima kasih kepada temannya nanti. Hal itu membuat Aechon curiga, dan dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari tas untuk memeriksanya. Dia membuka pesan dan melihat bahwa Hot baru saja mengiriminya pesan yang memberitahukan bahwa dia melihat mobil mereka di kamera keamanan dan membukakan gerbang untuk mereka. Itu menegaskan bahwa pengemudi pasti mengenal Hot. Itu membuat segalanya jauh lebih rumit baginya, karena Hot dan pengemudi sama-sama sangat mencurigakan di matanya. Mereka akhirnya memasuki supermarket, dan Aechon hanya merasa lelah karena mereka akhirnya sampai. Tujuan mereka, supermarket itu sangat besar dan banyak persediaan di gudang. Tidak ada kamera di area itu, jadi sepertinya bayi itu tidak perlu khawatir terlihat saat menggunakan kekuatannya. Kemudian dia menyadari bahwa orang tua itu membawa rak senjata. Itu memang diharapkan dari mantan prajurit divisi tempur khusus, tetapi sekarang mereka berada di supermarket. Pria yang membimbing mereka selama ini tiba-tiba menghilang. Tampaknya juga tidak ada staf di supermarket, jadi mereka tidak bisa membeli atau membayar. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus mereka lakukan di gudang, mereka mendengar suara tepuk tangan terdengar dari bagian lain gedung. Mereka melihat ke depan dan melihat pria yang tadi tersenyum jahil dan mengetuk-ngetuk kotak-kotak di sekitarnya. Kemudian dia menyatakan bahwa semua barang di toko sudah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti K akhirnya terjadi. Orang yang berdiri di depannya adalah seorang anggota organisasi tersebut. Bahkan anjing K pun tidak menyukainya. Anjing itu mulai menggonggong dengan marah. Sopir itu akhirnya menunjukkan jati dirinya, mengaku bahwa ia hanya memanfaatkan mereka semua untuk mendapatkan akses ke supermarket. Sekarang setelah selesai, saatnya untuk menyingkirkan mereka seperti sampah yang tidak berharga. Selama monolognya yang sombong, K segera melihat tato di lengan pria itu, tanda jelas bahwa ia benar-benar bagian dari organisasi tersebut. Dengan sorot mata tajam, pria itu menyatakan bahwa supermarket itu kini milik perkumpulan Teratai Timur, suaranya penuh ancaman. Ancamannya terutama ditujukan kepada mantan anggota militer itu. Sambil mengeluarkan senjata dari sakunya, ia memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama perkumpulan itu langsung menarik perhatian K. Ia menyadari bahwa cabang organisasi ini tidak biasa. Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab atas proyek perburuan. Kelompok ini telah menyebarkan kejahatan mereka bahkan sebelum malapetaka dimulai. Itu pasti alasannya untuk mengumpulkan perbekalan karena mereka merasakan bencana yang akan datang.
Kini Ka mengerti mengapa ia merasa tidak enak tentang pria ini, sesuatu yang ia rasakan dari nada sombongnya. Tetapi siapapun orang ini, bayi Ka siap menghadapinya. Sementara itu, Lin dan orang tua itu segera menyadari keseriusan situasi dan memperhatikan orang-orang suruhan yang mengelilingi mereka. Namun orang tua itu sudah siap karena ia segera mengambil sekop dan melemparkannya ke generator. Sekop itu mengenai dengan keras, menancap di mesin yang sewaktu-waktu bisa meledak, dan suara potensi ledakan mulai terdengar di area tersebut. Namun pengemudi tetap berdiri dengan tenang, sesuatu yang tidak luput dari perhatian orang tua itu. Seketika itu juga, pria itu menyeringai dan mengeluarkan remote untuk mengendalikan kereta. Orang tua itu menyadari situasi di luar kendalinya. Ia melompat untuk menghentikan pengemudi, tetapi pada detik terakhir, ia terlempar oleh tumpukan kardus. Sejenak kemudian, orang tua itu mendapati dirinya menghadap moncong senjata. Sambil terkekeh, anggota organisasi itu berkomentar bahwa ia tak akan membiarkan seorang veteran militer lolos begitu saja. Ia lalu memperingatkannya untuk tidak bergerak. Namun tak disangka, Lin muncul, dengan pistol di tangan, dan memperingatkan pria itu untuk menjauh dari orang tua tersebut, atau ia akan menembak. Ia menuntut untuk mengetahui motifnya. Pria itu jelas merasa senang, menyadari betapa polosnya wanita itu karena baru sekarang memahami situasi. Ia bahkan bertanya apakah Lin masih akan menganggapnya tidak bersalah setelah ia menembaknya. Lin, yang masih berada dalam dunianya sendiri, menawarkan untuk berbagi persediaan seolah-olah sedang mengadakan piknik. Ia malah tertawa melihat kenaifan Lin, yang hampir mengagumkan. Lin bersikap seolah-olah dialah yang mengendalikan situasi. Kemudian ia mengingatkan Lin tentang kejadian saat ia menitipkan anjingnya. Tentu saja bukan karena kebaikan hati, melainkan karena ketika ia mengambil uangnya, pemiliknya sudah meninggal. Jadi, wajar saja ia juga membuang anjing itu. Saat itulah Lin muncul, dan dia berpikir akan menyenangkan melihat bagaimana dia menangani seekor anjing dewasa dan seorang bayi. Mengejutkan, semuanya berhasil saat itu, tetapi sekarang dengan senjatanya siap, karena dia menolak berbagi persediaan. Sederhana saja, persediaan tidak cukup. Seketika itu juga, semua anak buahnya mengarahkan senjata mereka. Bos menyatakan bahwa orang lemah seperti Lin harus mati. Momen ini memicu ingatan Kai, ketika dia berada di bawah kendali organisasi, tanpa pilihan selain memakan tikus hanya untuk menghilangkan rasa laparnya. Saat itu, dia dipandang rendah seperti ini. Dia tersentak dari lamunannya ketika anjingnya bersiap menyerang para preman. Kai segera melempar lendir mengenai generator, menyebabkan pemadaman. Seketika, kegelapan menyelimuti segalanya, dan bos berteriak menyuruh semua orang berhenti menembak sampai mereka menemukan cahaya. Bersamaan itu, bos mengangkat senjatanya. Melihat kesempatan, Kai mengaktifkan kekuatannya dan hendak memukulnya ketika orang tua itu tiba-tiba mencampuri, menendang bos tersebut. Kai dan orang tua itu saling memandang dengan heran. Kai mengerti bahwa ini adalah nasib buruknya karena dilihat oleh orang tua itu, yang merupakan bagian dari militer. Akhirnya, mereka mungkin menganggapnya sebagai monster, dan ada kemungkinan besar ia akan dijadikan subjek penelitian karena kekuatannya. Seperti yang diperkirakan, orang tua itu berpikir. Sejalan dengan itu ia bertanya-tanya apakah Kai adalah monster. Saat ia bersiap menyerang, bayi Kai langsung melompat dan bersembunyi di rak atas, tepat di titik buta orang tua itu. Orang tua itu menyalakan senternya. Kai juga berencana menyalakan lampu, tetapi ia waspada terhadap orang tua itu. Ia mendengus, menyadari bahwa ia kini tak punya pilihan selain melumpuhkan orang tua itu terlebih dahulu. Namun, rencananya terganggu oleh suara tiba-tiba yang membuat semua orang waspada. Orang-orang melihat ke atas dan melihat lendir yang mengalihkan perhatian seluruh kelompok. Dengan senyum puas, Kai mengambil tempat duduk biasanya di kereta dorong dan bersiap menikmati pertunjukan. Yang mengejutkannya, lendir itu berubah menjadi kembaran tua itu. Ia menyerang lelaki tua itu, dan segera semua orang mendapati diri mereka melawan klon mereka sendiri. Lelaki tua itu juga bersiap untuk melawan bayangannya, mengutuk dalam hati menghadapi bencana baru ini. Lin ketakutan melihat klonnya yang sempurna berdiri tepat di depannya dan memohon agar klon itu tidak mendekat. Suaranya menarik perhatian lelaki tua itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat Kai menangis di dekatnya sementara klonnya mencoba naik ke kereta dorong. Lelaki tua itu menduga ia pasti pernah melihat klon ini sebelumnya.
Itu berarti rencana anak kecil kita berjalan sempurna karena ia sekarang meneteskan air mata buaya, hanya menunggu lelaki tua itu datang menyelamatkan seperti seorang ksatria. Baju Zirah mengkilap. Seperti yang diduga, orang tua itu langsung menyerang klon tersebut ketika mencoba mendekati Kai. Namun, ia frustrasi karena klon itu dengan mudah memperbaiki dirinya sendiri, berkat sifatnya yang seperti lendir. Memahami bahwa kekuatan fisik saja tidak akan berhasil, ia melemparkan skopnya, memutuskan untuk menggunakan strategi baru yang lebih cocok untuk menghadapi monster seperti ini. Ia membuka kotak perlengkapannya dan mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, Lin berhasil mengalahkan klonnya menggunakan pistol listrik, karena listrik merupakan kelemahan makhluk lendir. Kai juga mengalahkan klonnya melalui serangan bertubi-tubi, kelemahan lain dari makhluk tersebut. Pada akhirnya, orang tua itu menghancurkan klon tersebut dengan kekuatan senjata. Namun pertempuran belum berakhir. Klon lendir lain menerjang Lin, tetapi lelaki tua itu menembaknya di saat terakhir. Meskipun begitu, makhluk itu masih hidup, berusaha memperbaiki diri. Namun lelaki tua itu terus menembak, bertekad menghabisinya. Ia mungkin belum membunuhnya sepenuhnya, tetapi sudah melukai makhluk itu cukup parah. Di saat bersamaan, bos juga bangkit, siap menyerang, sementara lelaki tua itu masih sibuk melawan lendir. Kai menggerutu kesal melihat situasi tersebut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terang-terangan. Hal itu bisa membongkar rahasianya. Dia terkejut ketika bos tiba-tiba menangkapnya dan menjadikannya sandera, memperingatkan Lin dan orang tua itu untuk menurunkan senjata mereka. Namun, yang tidak disadari bos adalah dia baru saja membuat segalanya lebih mudah bagi anak pintar kita. Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan lendirnya dan mengendalikan salah satu kaki tangan bos. Kaki tangan itu kemudian melepaskan granat, dan sesaat kemudian, ledakan besar mengguncang daerah tersebut. Meskipun bos selamat dari ledakan, dia masih memegang Kai. Namun, Kai menggunakan kekacauan ini untuk keuntungannya saat ia melihat inti kristal kelas 1 dan segera mengambilnya dengan ekornya sebelum ada yang menyadari. Bos, yang sangat terkejut dan nyaris tewas dalam ledakan itu, bergegas ke ruangan lain dan membanting pintu di belakangnya sebagai upaya putus asa untuk melindungi diri. Di dalam ruangan, beberapa kaki tangan lain menunggu. Bos menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan mobil karena mereka akan pergi dari sini. Para kaki tangan segera menurut. Pada saat itu juga, anak laki-laki kita memperhatikan tato lain, yang satu ini terukir di sisi leher pria itu, memperlihatkan namanya. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi Kai. Orang ini tidak lain adalah bos sebenarnya dari organisasi Lie. Dialah yang membuat hidup Kai seperti neraka di kehidupan sebelumnya. Namun saat itu, Lie selalu mengenakan topeng, sehingga Kai tak pernah melihat wajahnya. Siapa sangka ia akan berkesempatan melihatnya sekarang, bahkan saat Lie masih bayi. Tatapan tajam bayi Kai begitu intens sehingga Lie merasakannya dan bahkan menegur Kai karena kesal. Seketika, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Ini disebut debu merah pekat, fenomena berbahaya di dunia yang dipenuhi katalis ini, membahayakan bagi manusia. Mereka yang bersentuhan dengannya akan mati atau berubah menjadi monster. Itu menjelaskan mengapa, beberapa saat kemudian, beberapa kaki tangan Li berubah menjadi makhluk mengerikan dan menyerang mereka. Namun Lie, dengan kekejamannya yang biasa, memutuskan untuk menggunakan Kai sebagai umpan. Tanpa ragu, ia melemparkan bayi itu ke ruangan bersama makhluk-makhluk itu dan melarikan diri, meninggalkan Kai di sana. Kai, seperti biasanya, memahami rencananya dengan baik, tetapi ia siap melepaskan kekuatan sebenarnya meskipun ada saksi. Ia mengeluarkan inti kekuatan dari sakunya dan mengaktifkannya. Seketika, ia berubah menjadi petarung dewasa, siap bertarung. Kekuatan yang luar biasa, monster itu menyerbu, namun tentakelnya mencegat serangan itu tanpa ragu. Kini menyatu dengan inti kristal, kemampuannya mencapai puncak baru, sangat meningkat sehingga monster-monster di sekitarnya nyaris tak terasa lagi sebagai makhluk nyata. Makhluk lain mencoba serangan laser dari matanya. Tanpa gentar, Kai maju menembus berkas sinar itu dan menusuk tubuh makhluk tersebut. Ia hampir geli betapa mudahnya ia mengendalikan tubuhnya. Tentakelnya kini bergerak dengan keanggunan mematikan, membelah monster-monster itu seperti sayuran di talenan. Sementara itu, Lie menyaksikan kejadian itu dengan kengerian yang semakin meningkat. Bingung dan terguncang, ia gagal memahami identitas Kai,
karena telah melewatkan transformasi dari bayi menjadi pejuang. Satu tatapan pada wajah pucatnya memberi Kai segalanya. Ia tahu Lie belum mengenalinya. Itulah yang membuatnya semakin puas. Kai maju, matanya gelap penuh tekad. Tak ada keraguan lagi. Saat pembalasan dendam akhirnya tiba. Meskipun ketakutan, Lie segera bersiap mempertahankan diri. Ia mengeluarkan pistolnya dan menembak Kai. Untungnya, Kai lebih cepat daripada peluru itu sendiri. Meskipun tubuh yang telah berubah ini bukanlah tubuh asalnya, dibandingkan dengan wujud bayinya. Kecepatan dan kelincahannya berada di level yang berbeda sekali. Saat Kai mendekat hingga sedekat 1 inci, Lie mengira ia pasti monster. Tapi anak kita tak memberinya kesempatan bicara. Dalam sekali gerakan cepat, ia melemparkan Lie ke seberang ruangan dan membantingnya ke sudut. Lie yang kini batuk darah, bergumam sesuatu tentang cerita yang pernah ia dengar dari seseorang, namun kini ia yakin itu benar. Kai sejenak bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi ia tak punya waktu untuk memikirkannya. Lie tiba-tiba mengeluarkan jarum suntik dan menyuntik dirinya dengan obat aneh. Dalam beberapa saat, tubuhnya mulai berubah bentuk secara mengerikan, berubah menjadi wujud yang menakutkan. Sambil menyaksikan perubahan itu, Kai langsung menyadari kebenaran bahwa jauh sebelum katalis besar, organisasi itu sudah bereksperimen dengan obat ini. Sebuah formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi makhluk mengerikan tanpa menghilangkan akal sehat mereka. Saat makhluk itu tumbuh, Kai tampak sangat ketakutan. Makhluk itu langsung menerjangnya, dan meskipun Kai hampir berhasil memblokir serangan itu, ia langsung membalas dengan tentakelnya. Namun dari benturan itu saja, ia menyadari lawannya bukanlah ancaman biasa. Makhluk itu terus melancarkan serangannya tanpa henti, menyerang Kai dengan tentakel keperakan yang berhasil dihindari Kai. Hanya dengan mengamati gerakannya, Kai mengerti bahwa makhluk itu memang ditakdirkan untuk menjebaknya sejak awal. Suatu rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat ia menyadari bahwa ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini ia bukan orang yang sama. Ia bukan lagi dirinya yang tak berdaya, dan ia tak berniat mati di tangan makhluk yang sama lagi. Dengan tekad baru, ia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam dan energi penuh perlawanan. Lalu tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang monster tersebut. Saat debu mulai mengendap, Kai melihat pria tua mantan militer itu mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang dicurinya dari perkumpulan teratai timur. Ironinya tak luput dari perhatiannya. Pria tua itu menggunakan senjata penjahat untuk kebaikan. Sementara itu, Kai mencoba mencerna perubahan mendadak dalam pertempuran. Orang tua itu membidik monster mata raksasa, yang ternyata Lie masih menyamar dalam wujud raksasanya. Sambil menyaksikan keadaan berbalik, Kai tak mampu menahan senyum lebarnya. Permainan berubah, dan kali ini menguntungkannya. Lie mengingat saat ia bergabung dengan organisasi itu, ketika salah satu perwakilannya membujuknya dengan memperingatkan tentang bencana besar yang akan menimpa dunia. Ia menggambarkan seolah bergabung dengan organisasi itu satu-satunya cara Lie untuk bertahan hidup. Kemudian ia memberikan Lie obat sebagai hadiah bergabung, sambil menambahkan bahwa obat itu dapat membantunya menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Saat itu, sambil melihat obat tersebut, dia tidak yakin dengan kata-katanya. Dia merasa sudah cukup mengenal sifat aslinya. Namun setelah disuntik dan sisi mengerikannya terbangun, dia menjadi yakin bahwa wanita itu jujur. Karena ia terlahir sebagai sosok yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Misalnya, saat masih kecil, ia mengatakan pada seorang wanita yang bertubuh besar bahwa suaminya berselingkuh. Ketika wanita itu marah, ia menambahkan sebagai bukti bahwa ia mendengar suaminya memanggilnya, babi tidur yang jelek, beberapa saat yang lalu. Wanita itu, yang mungkin sudah merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya, langsung mempercayainya dan menjadi sangat marah pada suaminya. Setelah dipukul, sang suami memutuskan untuk bercerai. Ketika dia pergi, ia merasa hancur karena menganggap dirinya sendiri buruk rupa. Dan seperti malaikat pelindung, Lie membujuknya ke dalam jebakannya dengan menjanjikan akan memperkenalkannya pada orang-orang yang pasti tidak akan mengganggunya. Beginilah caranya ia mengeksploitasi hati orang, dengan mendapatkan kepercayaan mereka, lalu memanfaatkannya kemudian. Sifatnya yang menipu telah mengubahnya menjadi penipu ulung, monster berwajah manusia. Itulah sebabnya ia kini terlahir sebagai monster level 4, si penipu Lie. Hingga saat ini,
monster yang disaksikan oleh anak laki-laki itu hanyalah halusinasi. Ia melihat monster yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya dan sangat ketakutan oleh tipu daya Lie. Sementara itu, Lie memutuskan untuk tidak membuang-buang energinya dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dan menang pada akhirnya. Tiba-tiba ia terkena tembakan dan terkejut melihat orang tua itu siap melawannya lagi. Ia frustrasi dengan panjang umur orang tua itu dan langsung menyerangnya. Namun orang tua itu tetap bersembunyi, melancarkan serangan tanpa menunjukkan diri. Lie menyerang lagi, tetapi serangannya dibalas dengan serangkaian ledakan. Benturan itu menimbulkan banyak asap dan debu, sehingga ia sulit melihat dengan jelas. Memanfaatkan situasi itu, K bergerak ke titik buta Lie dari belakang. Saat K menyerang, Lie mengutuk keras, marah karena ia tersentak keluar dari halusinasinya begitu cepat. K melangkah maju dan menyatakan bahwa Lie hanyalah penipu kelas 4 yang tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan itu, ia menyerang Lie dengan tentakelnya, membuat Lie mengutuk tentakel tersebut. Seketika kemudian, Lie mencoba menciptakan ilusi di sekitar K, tetapi kali ini gagal. Ia frustrasi karena kegagalan kemampuannya. K mengingat saat ia merasakan kematian di kehidupan sebelumnya karena halusinasi. Sambil diam-diam berterima kasih pada Lie, ia melepaskan seluruh kekuatannya. Lie ketakutan saat K, dengan kecepatan kilat, menerjangnya. Lie berdarah banyak setelah diserang K. K kemudian dengan tenang bertanya apakah dia sudah selesai. Namun dalam hati, ia tahu ini baru permulaan. 2 jam lagi, gelombang debu merah pekat akan datang. Ini akan jauh berbeda dari apapun yang pernah dihadapi umat manusia. Ini akan menjadi gelombang dahsyat yang menghancurkan segalanya. Saat ia bersiap mengakhiri hidup Lie, Lie mencoba menghentikannya. K menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan kata-kata terakhirnya dan bertekad untuk menyelesaikannya. Sementara itu, orang tua itu juga menyaksikan kejadian tersebut. K mengerti bahwa Lie adalah lawan yang tangguh yang masih ingin melawan meskipun terluka parah. Jadi, lebih baik mengakhirinya dengan langsung menyerang lehernya. Saat ia hendak menyerang, ia dihantam oleh ilusi. Ibunya muncul, memohon bersamanya, bertanya apakah dia juga akan membunuhnya. Dia ragu sejenak, dan momen itu membuatnya membayar mahal saat ia terkena serangkaian ledakan. Memanfaatkan kesempatan itu, Lie menyerang lagi, dan K nyaris tidak dapat menghindar. Saat K bangkit kembali, Lie menyatakan bahwa bagaimanapun juga, K tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang dapat membaca pikiran K dan memprediksi setiap gerakannya. Lie tahu bahwa K hanya memiliki 1 serangan tersisa. Melihat itu, orang tersebut mempertimbangkan untuk menyerahkan Lie kepada orang tua itu. Seakan membaca pikirannya, Lie menghindar dari peluru yang ditembakkan orang tua itu dan mengejek. Dia bertanya apakah dia berniat untuk hanya berdiri di sana seperti biasanya. K mengutuk dalam hati, menyadari terlambat bahwa senjata biasa tidak mempan terhadap monster level 4. Lie, yang terlalu percaya diri, merasa bisa melihat taktik orang tua itu. Dengan tawa mengancam dan pernyataan bahwa dia adalah makhluk ilahi, Lie menuju tempat persembunyian orang tua itu. Namun begitu sampai di tempat itu, granat yang dipasang orang tua itu meledak saat Lie melangkah masuk. Melihat Lie terluka, K memuji insting tajam orang tua itu. Kemudian dia bertanya-tanya kemana orang tua itu pergi. Seakan sebagai jawaban, orang tua itu muncul di belakang Lie dan hendak menyerang, tetapi Lie mengelak di saat terakhir. Lie bersiap membalas, tetapi K memanggil namanya untuk mengalihkan perhatiannya. Gangguan mendadak itu mengejutkan Lie. Tersenyum lebar, Lie bertanya pada K apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat lengah sejenak, orang tua itu menyerangnya. Tiba-tiba, sebuah penglihatan menerobos pikiran Lie. Ia melihat dirinya berurusan dengan orang-orang lemah, orang-orang yang berada di bawahnya. K menunjukkan pada Lie masa depan di mana ia selalu menjadi pecundang, selalu tidak berguna pada akhirnya. K mengatakan kepadanya bahwa ini adalah nasibnya. Marah, Lie mencengkeram kepalanya dan membantah tuduhan itu. Kilasan penglihatan lain muncul, ia membungkuk di hadapan orang lain dalam posisi yang menyedihkan. Ia menolak untuk menerima masa depan ini. Dengan amarah, ia menyerang dengan liar, tetapi akhirnya melukai dirinya sendiri. Seketika kemudian, mereka semua menatap tak percaya saat Lie telah melukai dirinya sendiri secara fatal. Sambil menyaksikan kejadian itu, K menyeringai. Ia akhirnya telah menipu penipu ulung.
Saat kepala Lee terlepas dari tubuhnya, ia sekali lagi melihat kilasan ingatan K. Matanya melebar ketakutan saat ia melihat sosok yang menakutkan berdiri di hadapannya. Seketika kemudian, kepalanya yang terpenggal jatuh ke tanah, dan dia berteriak meminta K untuk menghilang dari pikirannya. Dia membentak K, menyatakan bahwa inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh peringatan tentang bayi itu. Orang tua itu melirik K, perhatiannya tertuju. Lee melanjutkan, suaranya tegang, bahwa K adalah sumber malapetaka, membuat K dan orang tua itu terkejut. Lee memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, K telah kehilangan kesempatan untuk hidup normal. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya tanpa henti. Sebelum dia dapat mengungkapkan lebih banyak, suara tembakan lain terdengar dan Lee terdiam oleh peluru. K dan orang tua itu cepat-cepat menoleh ke sumber suara. Sosok baru keluar dari jeepnya, dengan tenang menjelaskan bahwa jika seseorang tidak membunuh musuh pada waktunya, akan menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Saat K menyadari pria itu dari militer, ia langsung siaga tinggi. Pendatang baru itu memanggil pria tua itu, guru, memujinya atas pelajaran yang baru saja ia sampaikan. Namanya Kapten Leon, tetapi ia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum murid dan guru bertukar salam, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa ragu atau bergerak, ia melumpuhkan monster itu. K, yang mengamati dari balik kotak, sangat terkejut melihatnya. Pada saat itu, pria tua itu meminta Leon untuk sengaja berada di sana karena ia bermaksud pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Leon memohon kepada gurunya untuk kembali ke markas, karena keadaan darurat. Lalu ia menunjukkan foto cucunya yang aman dan sehat. Ia mengingatkan bahwa militer membutuhkan komandannya. Mendengar itu, K langsung menyadari bahwa orang tua ini adalah komandan tertinggi militer. Kemudian Leon bertanya kepada orang tua itu apakah ia ingin memastikan keselamatan cucunya. Orang tua itu setuju untuk pergi bersamanya. Sementara itu, K takut dan ragu harus berbuat apa. Begitu ia bergerak, hal itu menarik perhatian mereka. Sebelum sempat berbuat apa-apa, Leon, di hadapannya, pistol terarah. Untungnya, K sudah berubah menjadi wujud bayinya. Leon bertanya curiga apakah dia monster yang baru saja dilihatnya. Sementara itu, K ketakutan setengah mati, bertanya-tanya apakah Leon akan menembaknya. Namun, orang tua itu melangkah masuk, memberitahu muridnya bahwa dialah yang menempatkan K di sana. Sambil menyendoknya ke dalam pelukannya, ia berbisik pada K agar terus berpura-pura. Dengan itu, K mulai menangis seperti bayi, yang memang kenyataannya dia adalah bayi. Leon berkomentar betapa cocoknya dia dengan bayi tersebut. Tiba-tiba, bocah kita merasakan aura aneh dari Leon dan menatapnya dengan saksama. Pada saat itu, ia bertanya-tanya apakah pernah melihat orang itu sebelumnya di organisasi. Kemudian, K ditempatkan di kamar bayi bersama bayi-bayi lainnya. Ketika perawat meletakkannya di tempat tidur bayi, Leon menyuruh perawat untuk kembali, dan perawat menurut tanpa pertanyaan. Sambil berpura-pura tidur, K mendengarkan semua ini dan bertanya-tanya keberadaan orang tua itu. Ia juga bertanya-tanya tentang tempatnya berada. Tiba-tiba, seorang bayi menangis, menarik perhatian Leon. Awalnya, ia dengan tenang berkomentar tentang energi bayi itu dan memintanya untuk diam. Namun kemudian nadanya berubah saat ia menggunakan kemampuannya untuk membuat bayi itu tertidur. Sementara itu, anak laki-laki itu menyaksikan semua ini dengan mata membulat karena ngeri. Dia ingat bahwa Leon adalah figur penting dalam organisasi itu, dengan nama Sandy Teng. Tidak hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan hebat, di mana dia dapat memanipulasi dan menyebabkan aliran darah siapapun terhenti sesuka hati. Dia tahu bahwa Leon telah menggunakan kemampuannya pada bayi itu, yang menyebabkan kekurangan oksigen, membuat bayi tersebut pingsan, bukan tertidur dengan sendirinya. Dia adalah seseorang yang harus diwaspadai K, terutama setelah upaya pembunuhan sebelumnya. Sekarang Leon bergerak menuju bayi kita. Sementara itu, K memikirkan kemampuannya sendiri, yang telah bangkit terlalu dini, mengingat organisasi baru saja dimulai. Ia bertanya-tanya apakah ia sudah termasuk sedikit orang yang kompatibel yang membangkitkan kekuatannya sebelum akhir zaman. Saat itu, Leon memutuskan untuk memeriksa K dan menyuruhnya diam. K menahan napas sepanjang waktu. Begitu Leon pergi, K menghela napas lega. Sebelum pergi, Leon berkomentar betapa menyenangkannya itu.
Saat Lieon pergi, Ka melihat sekeliling untuk memastikan dia benar-benar telah pergi. Kemudian ia segera berdiri. Ia teringat Lie, seorang penipu ulung, seseorang yang mampu memanipulasi pikiran. Ka memiliki kemampuan menyerap selevel dewa, yang menciptakan penghalang di pikirannya untuk melindungi pikirannya dari Lie. Kini, untuk melindungi dirinya dari Lieon, ia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu terserap secara otomatis. Setelah memerhatikannya, ia melihat sekeliling ke anak-anak lain dan bertanya-tanya apakah mereka juga merupakan telur bencana. Bukannya ia tak familiar dengan istilah itu. Ia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tetapi karena statusnya yang lebih rendah saat itu, ia tak pernah memiliki akses pada informasi semacam itu. Namun, ia yakin Lieon pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Ia kemudian menganalisis situasi dengan militer, yang di masa lalu telah disingkirkan oleh organisasi tersebut. Pikirannya melayang pada orang tua itu, yang jelas tidak mempercayai Lieon, karena ia ingin memeriksa cucunya sendiri. Ia juga bertanya-tanya tentang pemeriksaan yang dilakukan Lieon padanya. Terlalu banyak pikiran yang berputar di kepalanya. Lalu ia teringat ibunya dan anjingnya, tetapi ia segera mengalihkan pikiran itu. Ia tidak dalam situasi yang memungkinkan untuk memikirkan orang lain. Saat ini, yang perlu ia fokuskan hanyalah rencana pelariannya. Ia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tetapi ia tidak bisa menggunakannya. Dia mengingat inti kristal yang diperolehnya sebelumnya, yang digunakannya untuk menyatukan kemampuan bernama bayangan gelap. Namun selama proses penggabungan, dia tidak dapat menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan penghalang ilahi. Yang terakhir membantunya menahan serangan mental. Tetapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko untuk digunakan dalam situasi saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum menggunakan kekuatannya dan mengambil risiko terungkap. Sampai sekarang, berpura-pura menjadi bayi saja telah berjalan dengan baik. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu muncul dari box bayi lain. Dia melihat ke bawah pada bayi lain, yang kakinya berubah menjadi pohon. Dahan-dahan, jadi, bayi ini pasti kompatibel seperti dirinya. Kemudian, ia melihat beberapa bayi lain dengan berbagai kemampuan. Ia ingat, di kehidupan sebelumnya, bayi-bayi ini selalu dijauhkan. Sekarang ia mengerti bahwa mereka semua ditempatkan di tempat yang mirip dengan tempatnya sekarang. Tiba-tiba, sulur pohon melilitnya. Ketika ia mencoba melepaskan diri, ia tidak bisa. Ia berpikir sejenak, apakah harus menggunakan kemampuannya sekarang atau tidak. Tapi pikirannya terputus oleh anak laki-laki lain yang membantunya melepaskan diri. Ternyata itu anak laki-laki kecil, yang menyarankannya untuk pura-pura tidur saja. Jadi sekarang, dia seharusnya bersikap baik. Kai terkejut melihat bocah itu baru berumur 5 tahun namun sudah menguasai kemampuannya. Tiba-tiba, ia menggerutu pelan saat mendengar suara di belakangnya. Bocah itu langsung kabur, menghilang dari pandangan. Kai menoleh dan melihat para perawat memasuki ruangan untuk pemeriksaan, dan ia segera berpura-pura tidur di lantai. Perawat kepala menyuruh semua orang untuk mengumpulkan semua bayi. Salah seorang dari mereka melihatnya terbaring di sana dan menggendongnya juga. Saat semua itu terjadi, Kai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa rencana mereka terhadapnya. Setelah beberapa saat, para perawat meletakkan semua bayi di lantai. Ia sedikit membuka matanya dan melihat hanya kegelapan menyelimuti mereka. Pikiran mengerikan melintas dalam benaknya, apakah mereka akan dipaksa bertarung sampai mati? Itu bukanlah hal yang mengejutkan, karena itu adalah tren di organisasi tersebut di kehidupan sebelumnya. Ia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi itu di dekatnya. Perlahan, ia mulai merangkak, bayi-bayi lain juga mulai bangun. Ketika ia mendongak, ia melihat Lie di lantai atas. Sebelum ia dapat memproses apapun, ia melihat monster bergerak menuju seorang bayi. Awalnya, ia menduga bayi-bayi ini akan menjadi mangsa monster itu, karena ia ingat tidak ada bayi di kehidupan sebelumnya. Kemudian ia menyadari bahwa monster tersebut dikekang rantai, tapi itu tidak berarti mereka aman sekarang. Dia menduga pengekangan itu hanya sementara, dan monster itu kemungkinan akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga takut melihatnya. Anak laki-laki dari tadi maju, mengambil bayi yang menangis dari dekat monster, dan menaruhnya jauh. Melihat sekeliling pada bayi-bayi dan Lieon, dia sekarang menyimpulkan bahwa mereka semua telah dikumpulkan di sini untuk melawan monster guna membangkitkan kemampuan mereka secara paksa.
Tujuan mengumpulkan bayi-bayi ini pastilah rencana organisasi yang dikenal sebagai rencana anjing pemburu. Setelah Lie, rencana itu dipercayakan kepada Lieon. Pada saat itu, Lieon mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura di depan gurunya. Lalu, ia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya, dan menekan tombol untuk memulai ujian mereka. Dengan itu, pengikat pada monster terlepas, dan ia menyerbu ke arah bocah kita, tetapi ia berhasil mengelak. Prosesnya, telinganya terluka. Ia melihat monster itu, yang mungkin setara anak kelas 2. Ia yakin bisa mengalahkannya, tetapi ia tidak begitu yakin dengan yang lain. Ia melihat sekeliling pada yang lain, yang ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis, menarik perhatian monster. Sekarang monster itu bergerak ke arah bayi itu. Tetapi gadis di samping balita itu ketakutan, dan karena itu, ranting pohonnya. Kemampuannya aktif. Beberapa sulur melilit monster itu. Kaye memberi gadis itu acungan jempol dan berharap dia bisa bertahan. Saat itu juga, Lie menyadari kemampuan gadis itu, yang teridentifikasi sebagai tipe sulur. Ia memujinya, mengatakan itu kemampuan yang bagus, terutama mengingat itu masih level 1. Perhatiannya kemudian beralih pada anak laki-laki kita, yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Namun, ia yakin Kaye pasti pengguna kemampuan. Dalam pikirannya, ia percaya Kaye pasti akan mengaktifkan kekuatannya jika didorong ke kondisi ekstrim. Saat itu juga, monster itu berhasil melepaskan diri dari tanaman rambat dan bersiap melepaskan seluruh kekuatannya. Kaye terkejut melihat betapa seriusnya situasi yang terjadi di hadapannya.